Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam, Pak. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah. Sehat Bu ya. Jadi hari ini kita akan melakukan coaching Bu ya. Jadi kita lakukan coaching ini dalam rangka pembelajaran besok. Besok Ibu kan mau di supervisi Bu kan? Kira-kira akan ada waktu Bu ya. Ada. Jadi pada hari ini kita lakukan observasi yang tujuannya adalah untuk melihat bagaimana kesiapan Ibu dalam pembelajaran yang akan kita lakukan pada pertemuan besok. Kira-kira pada hari ini ada waktunya Bu ya untuk kita berbincang-bincang Bu ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih Bu. Nah, jadi Bu Iska, dari pertemuan kita pada hari ini, apa yang ingin Ibu harapkan yang dapat Ibu peroleh? Jadi seperti itu. Mungkin Ibu mau mendapatkan apa? Pak, dalam untuk besok saya ingin memperoleh informasi dalam proses pembelajaran, baik yang belum saya mengerti dan ingin belajar kembali bagaimana strategi pembelajaran ke depan yang lebih baik bagaimana. Gitu Bu ya. Nah, berarti dengan pertemuan kita pada hari ini Ibu ingin mendapatkan informasi tentang pembelajaran yang akan Ibu lakukan untuk pertemuan besok. Jadi insya Allah Bu, pada hari ini kita akan bertukar pikiran, kita saling berbagi pengalaman untuk membantu Ibu dalam membuat pembelajaran pada pertemuan besok. Kira-kira Bu, untuk pertemuan besok materi apa yang ingin Ibu sampaikan? Materi yang akan disampaikan di kelas 1.1 itu materi tentang garis dan sudut, Pak. Tentang garis dan sudut Bu ya. Berarti ini materinya di semester 2 Bu ya. Ada di kelas 1.1 Bu. Nah, jadi dari materi tersebut tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa Bu ya? Tujuan pembelajarannya itu untuk siswa dapat menggambar sebuah sudut, dapat melukis sebuah sudut istimewa, sudut-sudut yang lain, kemudian dapat menentukan besar sudut nanti, kemudian siswanya dapat menyelesaikan permasalahan yang sehari-hari yang berkaitan dengan sudut Bu ya. Berkaitan dengan sudut. Berarti itu tujuan pembelajaran Bu ya. Berarti ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada proses pembelajaran tersebut. Yang pertama, agar peserta didik jadi apa Bu? Mampu menggambar ya, menggambar sudut, kemudian mampu menghitung besaran sudut dan mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan sudut. Ya. Bagus sekali Bu, tujuan pembelajarannya saya rasa sangat sinkron terhadap materi yang sudah Ibu ambil pada pertemuan tersebut. Baik Bu, selanjutnya tadi Ibu sudah menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran. Kira-kira untuk menghadapi pertemuan dengan siswa pada pembelajaran besok, bagaimana persiapan yang sudah Ibu lakukan? Persiapan yang dilakukan berarti menyiapkan sebuah RPP pembelajaran, kemudian media pembelajaran, baik itu berupa PPT ataupun LKPD, dan anak-anak itu menyediakan harus membawa usul sebagai salah satu untuk mengukur daripada sebuah sudut. Nah, itu dari media pembelajaran ya. Jadi selain itu, selain RPP, kemudian LKPD atau media ajar yang sudah Ibu siapkan, yang lainnya mungkin
lagi Bu? Nanti bisa berupa dengan fokus Pak. Fokus itu anaknya Bu ya. Mungkin kalau apa namanya lembar penilaian atau evaluasi Ada juga Pak. oh ada Bu ya, sudah lengkap Terakhir berarti. tuh nanti Pak. Nah, berarti luar biasa Bu ya. Berarti Ibu sudah menyiapkan segala persiapan untuk pembelajaran besok dari RPP, LKPD, media ajar atau alat pendukungnya, dan juga bagaimana melakukan evaluasi terhadap siswa. Luar biasa Bu ya. Nah jadi Bu, tentunya ketika kita dalam melaksanakan pembelajaran itu apa namanya tingkat pemahaman siswa Bu ya, tingkat pemahaman siswa berbeda-beda. Nah kira-kira ini Bu ya, ketika nanti besok Ibu melakukan pembelajaran yang Ibu anggap mungkin ada kesulitan ya, terhadap siswa dalam memahami materinya, kira-kira materinya tentang apa itu Bu ya? Kalau untuk besok kan tentang garis dan sudut Pak. Berarti nanti saya harus menjelaskan dulu bagaimana cara menggambarnya, diceritakan. Iya. Itu nanti menjelaskan bagaimana cara mengukur sudut. Kemudian baru mempraktekkan sama anak-anak bagaimana cara mengukur sudut. Misalkan anaknya belum paham, saya harus mendampingi anak-anak tersebut. Iya. Jadi kan itu kan materi nanti. Nah, maksud saya kira-kira yang sulit dipahami oleh siswa atau peserta didik bagian mana itu Bu? Itu cara menentukan besar sudutnya tuh Pak, mengukurnya. Cara mengukur Bu ya. Berarti mungkin agak kendala dalam menggunakan alat ukurnya Bu ya. Seperti busur dan penggaris mungkin Bu yang mungkin juga diperlukan ya. Sangat luar biasa Bu ya. Selanjutnya ini kan pembelajaran yang kita lakukan tentunya itu akan sukses, artinya akan mudah mencapai tujuan pembelajaran. Itu tidak terlepas juga dengan strategi pembelajaran yang akan kita lakukan ya. Kira-kira strategi pembelajaran yang akan dilakukan besok bagaimana Bu? Strategi yang akan dilakukan itu kita belajar dalam bentuk kelompok Pak. Berarti pertama kita bagi saya ngajar dulu Pak, habis itu nanti baru membagi kelompok, bentuk kelompoknya heterogen Pak. Supaya nanti anak-anak bisa bertukar informasi dari kawannya yang mengerti dan yang belum mengerti. Kalau misalkan belum bisa juga, baru kita bimbing langsung Pak. Gitu ya. Berarti Ibu sudah merancang strategi pembelajarannya, pembelajaran secara berkelompok Bu ya, atau kooperatif. Nah, tadi Ibu mengatakan Ibu menyampaikan materi dulu Bu ya, tapi dalam kelompok besar Bu. Jadi kan seperti itu Bu kan. Kemudian baru nanti membentuk ya, atau memberikan tugas. Mengerjakan LKPD. LKPD Bu ya, ke dalam kelompok-kelompok kecil. Kemudian mereka bekerja dalam kelompok kecil. Dan mereka saling membagi informasi, dan juga Ibu menguasai dan memfasilitasi mereka dalam belajar. Kan seperti itu Bu ya? Iya Pak. Nah, jadi kan tentunya kalau kita sudah membentuk dalam kelompok kecil, tentunya ada presentasi dari masing-masing kelompok. Nah, jadi seperti itu. Jadi luar biasa Bu, strategi yang ingin Ibu gerakkan sudah sangat bagus. Tentunya nanti kita berharap strategi tersebut akan terlaksana dalam pembelajaran pada besok harinya. Selanjutnya Bu ya, jadi Ibu sudah membahas masalah strategi pembelajaran. Kira-kira tadi Ibu sudah juga menjelaskan proses pembelajaran. Ada pembelajaran dalam kelompok besar dan ada juga dalam kelompok kecil. Kira-kira proses pembelajaran yang lain ada Bu kira-kira? Maksud saya ini kan tadi Ibu sudah membedakan antara prosesnya ya, ada kelompok besar, ada kelompok kecil, itu dari prosesnya. Tapi dari segi materinya, kira-kira dari masing-masing kelompok itu apakah Ibu akan memberi materi yang sama antara kelompok 1, 2, dan 3 dan sebagainya? Rencananya Pak beda Pak. Oh beda Bu ya? Beda.
di LKPD-nya pun beda nanti. Kelompok satu mengerjakan soal yang berbeda dengan kelompok yang Oh lain. gitu Bu ya. Jadi Ibu melihat kemampuan dari kelompok siswa itu Bu ya. Berarti Ibu sebelumnya sudah melakukan pemetaan Bu ya. Pemetaan terhadap kesiapan belajar siswa ya. Oh iya, luar biasa Bu. Berarti prosesnya bukan hanya dari segi pelaksanaan, tetapi juga dari segi materinya Bu ya. Jadi materi yang diberikan berbeda pada masing-masing kelompok sesuai dengan kebutuhan kelompok tersebut. Luar biasa Bu. Kira-kira Bu, selanjutnya masih dalam ini, tentunya tadi udah ada strategi, kemudian proses, kemudian hasil pembelajaran nanti yang akan yang akan dimunculkan apa kira-kira Bu? Hasilnya Kalau apa? hasilnya dari setelah anak-anak itu menyelesaikan LKPD-nya, itu siswa tersebut dari setiap kelompok mempresentasikan ke depan. Nah, setelah itu nanti ada tes akhirnya Pak. Oh gitu ya. Ya, tes akhirnya. Hasilnya kan tadi kan dengan tugas yang berbeda masing-masing kelompok. Mungkin bisa jadi dalam bentuk gambar gitu ya, gambar sudut kah atau bagaimana Bu ya. Jadi seperti itu. Luar biasa Bu. Berarti ini Ibu sudah melakukan pembelajaran yang sifatnya diferensiasi ya. Ada tadi saya lihat diferensiasi proses, Ibu dari kelompok besar ke kelompok kecil, kemudian kembali lagi, kemudian diferensiasi konten, materinya berbeda, dan diferensiasi produk Bu ya. Ibu tadi menceritakan masing-masing kelompok itu menghasilkan produk pembelajaran yang berbeda juga. Ya, sangat bagus Bu ya. Kemudian Bu, selanjutnya tentunya kalau kita mengajar di kelas sebagai guru, ada kompetensi-kompetensi bagi kita. Nah, kira-kira di sini kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan pada pembelajaran besok? Apakah nanti kompetensi dalam penyampaian materi atau bagaimana? Cuma materi ya, mudah dipahami gitu Bu ya? Ya, mudah dipahami. Terus kompetensi apa lagi Bu? Kompetensi emosionalnya. Oh, emosional Bu ya. Jadi tentunya itu nanti akan terlihat Bu ya pada kegiatan-kegiatan pembelajaran. Jadi kan kegiatan pembelajaran itu ada 3 Bu ya. Kegiatan pendahuluan, kemudian kegiatan inti, dan juga penutup. Nah, jadi nanti dimunculkan di situ. Nah, tadi Ibu sudah menyampaikan kompetensi diri yang ingin Ibu kembangkan, di antaranya bagaimana menyampaikan materi yang mudah dipahami oleh siswa, dan juga bagaimana meningkatkan kompetensi sosial emosional dalam proses pembelajaran di kelas. Kira-kira bagaimana strategi Bu ya, strategi yang Ibu lakukan untuk mengembangkan kompetensi diri tersebut? Salah satunya strategi yang ingin dicapai ya, dari diri saya sendiri, saya harus belajar lebih giat lagi dengan mengikuti berbagai pelatihan yang diadakan di MGMP ataupun di pelatihan mandiri yang ada di PMM. Gitu Bu ya. Selama ini memang Ibu sudah aktif Bu ya di MGMP. Di PMM, platform Merdeka Belajar Bu ya. Ya, luar biasa. Memang banyak pelatihan-pelatihan mandiri yang disediakan di platform Merdeka Mengajar tersebut. Jadi selain di MGMP dan pelatihan di PMM tadi, ada nggak melakukan pelatihan di luar itu? Atau secara tatap muka langsung yang dia lakukan oleh Dinas Pendidikan Bu, pernah tuh? Pernah Pak. Pernah Bu ya. Jadi pelatihannya dalam bentuk apa Bu? Peningkatan kualitas mutu guru. Oh, berarti peningkatan kompetensi guru itu Bu ya. Ya, sangat luar biasa Bu. Berarti selama ini Ibu sudah berusaha ya mengembangkan kompetensi diri sebagai seorang pendidik. Ya. Jadi
nampaknya kita sudah di penghujung Bu ya perbincangan kita pada hari ini. Banyak hal-hal yang sudah kita bicarakan pada hari ini. Kita juga sudah berbicara tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan besok. Mudah-mudahan pembelajaran yang dilaksanakan besok itu berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan kita bersama. Nah, ini mungkin Bu ya, sebelum kita akhiri, kira-kira nih Bu ya, kalau kita lihat ya persiapan Ibu untuk pelajaran besok itu, kalau kita buat skala penilaian dari 1 sampai 10, kira-kira Ibu berada di mana sekarang ini? Kalau skalanya berarti berada di 7 Pak. 7 Bu ya. Ya. Nanti kalau besok mau ditingkatkan ke mana Bu? Mau meningkatkan lebih baik lagi Pak, 8 atau 9 lagi Pak. Oh ya, luar biasa Bu. Ya, mudah-mudahan Bu ya, Iya Pak. ke depan itu bisa terrealisasi. Memang kita harus ada peningkatan ya, Iya. dari hari ke hari ya. Apalagi kita seorang guru memang harus selalu ingin belajar dan merefleksikan diri terhadap pengalaman atau kegiatan yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, yang terakhir sekali Bu. Nah, ini yang terakhir Bu ya. Ya, setelah kita berbincang tadi, bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah lega Pak, senang. Alhamdulillah Pak. Ya, strategi untuk besok sudah tahu Bu ya. Udah tahu, udah terbayangkan arahnya di mana jadi gitu Pak. seperti itu Bu. Ya, terima kasih Bu. Nah, mungkin kita akhiri sampai di sini pertemuan kita. Selamat jumpa lagi untuk pertemuan besok. Dan saya akhiri, saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak pada Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk kita berbincang pada coaching pra observasi supervisi akademik ini. Nah Bu ya, terima kasih banyak Bu ya. Sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk dan apa kabar anak-anak semuanya? Oke. Siapa yang hadir di sini? Hah? Siapa yang hadir? Kiki sama si Rafa. Kiki apa keterangannya? Sakit. Kalau Rafa? Rafa Alfa. Yang lain hadir semua? Hadir. Sehat semua kan anak-anak semua? Sehat? Belokan pagi ini? Hah? Ada? Kenapa nggak ada sarapan? Nur? Ada. Hari ini kita akan belajar tentang apa kita belajar hari ini? Sudut ya? Ada belajar tentang sudut di rumah kalian? Nah, ibu tanya dulu, apa itu pengertian dari sudut? Nah, siapa bisa menjawabnya? Nah, coba tunjuk tangan, siapa bisa? Nanti ada nilai plusnya, Bu. Coba. Titik. Coba dia. Sudut adalah daerah yang dibentuk oleh dua sidar atau garis yang saling berpotongan, yang titik pangkatnya berlimpit sama. Ya. Nah, berarti sudut yang ini tadi bertolak belakang dengan sudut yang ini. Kemudian sudut ini bertolak belakang dengan sudut. Paham? Nah, itu dikatakan sudut bertolak belakang.
Anda isi hadinya. Tepuk tangan ke Hadi. Maksudnya tadi ya, tapi dia udah paham tentang sudut bertolak. Nah, nanti dapat menentukan besar sudut dengan menggunakan sifat sudut bertolak belakang. Nah, hari ini kita belajar kelompok. Ya, di semua berkelompok ini 2 orang yang hadir ya. Nah, ibu bagikan kelompoknya. Bagikan kelompoknya. Nanti coba hitung ya. Hitung, ingat nomornya masing-masing. Nah, ingat nomornya masing-masing. Nama kelompoknya nanti NHT ya. Nomor together. Tapi nomor 1 pasangan dengan nomor 1, 2 dengan 2, 3 dan 3, 4 dan 4. Nah, coba hitung dari Ani dulu. Hitung. Kamu sama Nurul, temanmu lagi. Hitung 6. Ada LKPD yang berbeda. Kami dari kelompok 4 ingin presentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Julia Walida. Perkenalkan, nama saya Rizwan Nurul. Perkenalkan, nama saya Julia Putri. Perkenalkan, nama saya Soal nomor 2 tadi. Akan semua jawabannya kan? Nah, apa kesimpulan dari kita hari ini? Tunjuk satu orang, Zekil Hadi baca. Zekil. Jika dua garis berpasangan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi. Titik pocong disebut dua sudut yang bertolak belakang. Dua sudut yang saling bertolak belakang adalah dua besar. Itu dikatakan sebagai sudut bertolak belakang. Nah, sekarang ada latihan. Ada refleksi untuk hari ini. Nah, kita perhatikan refleksi untuk hari ini. Nah, bagaimana komentarmu tentang pelajaran hari ini? saya merasa dan juga sudah memahaminya, Bu. Ya, kemudian bagaimana materi yang sudah dan belum dikuasai? Juga materi dari sudut bertolak belakang sudah bisa dipahami dan yang sulitnya dalam membedakan yang mana dikatakan sudut ini dan sudut ini. Itu yang belumnya. Nah, bagaimana saran untuk pelajaran berikutnya? Untuk ke depan kami mau belajar diskusi kelompok agar kami bisa membagi informasi yang baik. Nah ya. Nah, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang sudut apa? Sudut yang dibentuk oleh dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal. Nah, itu materi selanjutnya. Kita akan belajar tentang sudut garis yang sejajar yang dipotong oleh garis transversal. Nah, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu.
Waalaikumsalam Pak. Ya, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Gitu ya. Jadi pada hari ini kita akan berbincang-bincang dalam rangka coaching ya, pasca observasi supervisi akademik yang akan kita rasakan pada hari ini. Jadi Bu, kemarin Ibu sudah mengajar Bu ya? Ya Pak. Nah, bagaimana perasaannya Bu? Alhamdulillah ada lega ya Pak. Nah, kita sudah melakukan pra, kemudian sudah juga melakukan observasi. Nah, lega Bu ya? Lega. Jadi Bu, hari ini kita melakukan coaching masa supervisi. Kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembelajaran kita pada hari ini? Saya berharap untuk menambah wawasan saya dalam belajar di dalam kelas, baik itu dari rekan guru ataupun dari Bapak sendiri nama wawasan saya. Berarti nanti setelah kita berbincang-bincang pada hari ini, Ibu ingin mendapatkan masukan-masukan ya seperti itu tentang perbaikan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada proses observasi kemarin ya. Ya, terima kasih Bu karena Ibu mempercayakan saya untuk berbincang-bincang ya tentang apa saja yang mungkin ya Ibu kembangkan ke depannya. Baik Bu, kemarin Ibu sudah melakukan pembelajaran dan saya sudah mengerti sebagai observer Ibu dalam kegiatan tersebut, dan pada kegiatan pra kemarin Ibu juga sudah bercerita Bu ya panjang lebar tentang strategi dan bagaimana proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan dulu pada saat observasi. Nah, yang ingin saya ketahui dari Ibu, apakah strategi ya pembelajaran yang Ibu lakukan pada observasi itu sudah sesuai atau sudah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan Ibu? Untuk strateginya alhamdulillah sudah Pak, tapi itulah anak-anak masih kelelahan dalam melaksanakan apa yang diajarkan ya Pak. Enggak, karena kendalanya mungkin anak-anak belum bisa menerapkan penggunaan atau menggunakan busurnya Pak. Begitu ya. Dan memang saya memperhatikan ada sinkron Bu ya antara pra kemarin yang Ibu sampaikan dengan observasi tentang strategi pembelajaran. Memang sudah terlaksana, tapi masih ada kendala seperti yang Ibu katakan tadi Bu ya. Ya, luar biasa Bu. Kemudian kira-kira nih Bu ya, dulu kan waktu pra Ibu sudah menyampaikan tujuan pembelajaran. Nah, setelah Ibu melakukan pembelajaran, kira-kira tujuan pembelajaran itu apakah sudah tercapai? Sudah Pak. Sudah ya. Yang tujuan yang kemarin menentukan besar sudut, kemudian melukis sudut, kemudian baru menentukan menyelesaikan sudut yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan yang ketiga kemarin Bu ya. Ya. Pertama, mengenai melukis atau menggambar sudut, kemudian besar sudut dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sudut ya. Tadi Ibu sudah menyampaikan bagaimana strategi pembelajaran sebuah masalah, kemudian tujuan pembelajaran juga sudah tercapai Bu ya. Kira-kira apa indikator yang memang menjadi pencapaian tujuan pembelajaran itu ketika Ibu observasi kemarin? Indikatornya Pak, karena siswa itu dapat menentukan besar sudutnya Pak. Jadi mereka sudah dapat menentukan ya melalui latihan kemarin Bu ya, yang Ibu berikan itu ya. Kemudian
kemudian ada apa yang diberikan ke LKPD-nya, itu baru dibagi latihannya Pak. Iya, iya. Jadi kemarin ya saya juga melihat kita juga sudah mampu ya mempresentasikan hasil kerjanya tentang materi studi tersebut. Selanjutnya Bu ya, tentunya di dalam kita mengajar atau ibu ya, ketika ibu melakukan proses pembelajaran, tentunya ada hal-hal ya, hal-hal baik yang bisa dipertahankan dan ada juga hal-hal yang harus diperbaiki ke depannya ketika ibu mengajar. Kira-kira hal-hal tersebut apa saja Bu? Hal baik dan hal yang ingin diperbaiki ke depan. Kalau untuk hal baik biasanya sebelum masuk kelas anak-anak itu harus rapi dulu pakaiannya Pak. Rapikan Bu ya. Rapikan bagi anak laki-laki masukin baju ke dalam. Kemudian yang perempuan periksa dulu bukunya panjang apa enggak. Kalau panjang potong. Ada pula yang warna hitam itu harus diputihkan balik. Kerapian, kedisiplinan itu Bu ya. Kemudian hal lain Bu, ada lagi? Hal lain, menyapa siswa Pak, tanya bagaimana keadaannya, apa sudah makan atau belum. Ya harus ramah ya Bu ya. Ya. Karena kan komunikasi yang baik itu juga menentukan kesuksesan dalam pembelajaran ya. Ya luar biasa sekali Bu. Kemudian tadi hal-hal yang baik, kemudian hal-hal yang perlu diperbaiki ke depannya kira-kira apa Bu? Kalau hal yang perlu diperbaiki, Saya melihat kemarin keaktifan siswanya tuh ya. Pak. Karena mungkin Pak kan biasanya anak-anak tuh kalau di sama saya kan belum ada bapak lagi observasi, anak-anak itu aktif Pak. Oh, gitu, Ini ya. kenapa pula waktu hari itu dia ya diam sekali. Gitu, ya. Ya, mungkin takut mungkin Pak ya. Mungkin kalau sekolahnya masuk mungkin Bu Iya. ya. Takut, Bu, ya. Tapi tidak apa-apa Bu. Tapi itulah Bu ya yang menjadi bahan untuk perbaikan ke depan. Jadi kalau saya ikuti apa yang Ibu sampaikan tadi, artinya ada perbaikan kesiapan siswa dari segi mentalnya Bu ya. Jadi kalau ada orang lain yang hadir, kalau bisa jangan berpengaruh seperti itu yang dimaksud ya. Nah, sehingga berpengaruh untuk keaktifan siswa. Tadi masalah yang baik ini kita sebelum masuk kepada rencana Ibu untuk memperbaiki ke depan. Kemarin waktu pra Ibu juga sudah menyampaikan bahwa ada kompetensi ya yang memang harus Ibu kembangkan. Bagaimana kompetensi? Apakah kira-kira sudah ada perubahan Bu ya? Perubahannya sudah ada Pak. Sudah ada ya. Kemarin tidak salah kompetensinya bagaimana menyampaikan materi itu mudah dipahami Bu ya. Kemudian kompetensi yang kedua ingin mengembangkan kompetensi sosial emosional Bu ya. Nah, kira-kira bagaimana Bu? Yang merasa Sudah terlaksana Pak. sudah terasa. Tapi perlu ditingkatkan Perlu lagi. ditingkatkan lagi. Itulah paling nggak keaktifan siswanya, mungkin siswanya takut tuh Pak. Berarti itu pengaruh juga ke Iya. emosional Bu ya. Nah, jadi baik Bu, luar biasa Bu apa yang sudah Ibu lakukan pada waktu pembelajaran ya. Kemudian Bu ya, ini tadi Ibu kan ada yang memang ingin diperbaiki Bu ya. Nah, jadi bagaimana rencana Ibu untuk memperbaiki kekurangan yang tadi Ibu sampaikan? Strategi Ibu bagaimana? Lebih mengajak anak-anak itu komunikasi lagi lebih dekatnya Pak. Kemudian mencari solusi sama rekan rekan sekolah guru lain, mencari solusinya. Kemudian sama bapak juga nanti mencari solusinya bagaimana supaya anak-anak itu lebih aktif lagi di kelasnya Pak. Pertama kita harus menjalin komunikasi ya dengan muridnya Bu ya, siswa. Kemudian juga berkolaborasi kan maksud Ibu ya dengan rekan-rekan guru lain ya. Maksud saya siap membantu Bu ke depannya untuk mengatasi apa saja permasalahan yang dihadapi ketika melaksanakan pembelajaran kelas. Baik Bu, itu kan rencana perbaikan ke depan Bu ya. Selain itu ada lagi Bu yang bisa Ibu lakukan?
mungkin untuk meningkatkan kompetensi melalui pelatihan ada. Itu apa NGNT yang ada di tingkat kabupaten, bisa sharing informasi atau berbagi pengalaman sama mereka Pak. Kalau nggak salah ibu baru-baru ini kan juga ikut apa itu pendidikan Inklusif. termasuk membahas masalah apa juga ya, masalah mental anak-anak ya. Dan luar biasa itu kalau memang bisa kita terapkan, ya itu sangat luar biasa dalam rangka membangun apa namanya atau membina ya kompetensi emosional siswa. Jadi luar biasa Bu ya. Jadi apa yang sudah Ibu ikuti tadi, pelatihan inklusif, kemudian apa namanya berkolaborasi dengan kawan-kawan baik di sekolah maupun di MDMP. Dah Bu ya. Selanjutnya hal yang perlu ingin saya ketahui Bu ya. Ini kan sudah Ibu cerita ya, bagaimana rencana yang akan dilakukan. Kira-kira waktunya ini kapan ya? Waktunya Pak dalam waktu dekat nih Pak. Jadi dalam waktu dekat ini langsung melakukan rencana perbaikan ya. Jadi memang kalau ada kekurangan kita memang harus segera mengevaluasi supaya masalah itu cepat selesai ya. Saya doakan Bu, semoga Ibu nanti cepat menemukan solusi-solusi yang terbaik sehingga apa saja kekurangan yang memang Ibu hadapi ketika pembelajaran bisa terselesaikan dengan baik. Baik Bu, selanjutnya Bu ya, tadi sudah ada rencana, kemudian bagaimana strategi dan waktu melakukan kegiatan tersebut. Yang ini saya ketahui Bu, bagaimana ukuran keberhasilan atau indikator ya keberhasilan dari rencana perbaikan yang Ibu lakukan. Ukuran keberhasilannya, tapi kalau misalkan yang kemarin yang belum meningkat, ini kedepannya harus lebih meningkat lagi Pak, supaya anak-anaknya itu lebih aktif terutamanya Pak ya di dalam pelajaran. Nanti baru untuk materinya, bagaimana anak-anak harus bisa lebih menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Berarti indikator keberhasilannya nanti adanya peningkatan ya, keaktifan siswa dalam belajar. Ya luar biasa Bu ya. Selanjutnya Bu ya, jadi bukan sudah punya pendidikan juga ya. Ada yang terlibat ya dalam perbaikan Ibu ini, diantaranya rekan-rekan guru baik di sekolah maupun di GP. Selain rekan guru, apakah ada orang lain yang terlibat dalam rencana aksi perbaikan Ibu tersebut? Ada Pak, itu orang tua dari murid sendiri. Orang tua, selain orang tua Bu? Kepala Sekolah. Kemudian Bu? Berarti Bu, saya kira. Ya, tadi tentunya kalau siswa Bu ya, siswa yang memang orang yang memang apa Bu ya? Iya. Jadi memang tetap perlu Bu ya melibatkan orang tua atau berkolaborasi dengan orang tua untuk menumbuh kembangkan ya apa namanya kemampuan belajar anak tersebut atau kemampuan belajar siswa, sehingga kita antara guru dan orang tua itu ada saling kerjasama dan satu tujuan ya. Luar biasa Bu ya apa yang Ibu sampaikan tentang permasalahan yang Ibu hadapi ketika pembelajaran ya, di kemarin Bu ya. Kira-kira Bu, ini puan di penghujung saya sedikit apa namanya ingin menyampaikan umpan balik. Kira boleh Bu ya? Ya boleh Pak, sebagai masukan saya ke depannya Pak. Kan tadi Ibu menyampaikan ya, ada kalau bisa ada masukan-masukan ya. Jadi tadi saya sudah mendengar apa yang Ibu sampaikan dan sudah apa namanya kita bertukar pikiran ya tentang permasalahan atau solusi ya yang sudah Ibu apa namanya tadi yang Ibu sampaikan ya. Baik Bu, jadi kemarin saya sebagai pengamat dari kegiatan pembelajaran itu ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan atau saya berikan masukan kepada Ibu. Memang secara keseluruhan
apa yang Ibu sampaikan, apa yang Ibu lakukan dalam pembelajaran itu sudah sangat bagus. Tapi tentunya ada hal-hal yang perlu ditingkatkan, atau mungkin Ibu terlupa Bu ya, ketika dalam pembelajaran kemarin. Yang pertama kita lihat dari kegiatan pendahuluannya Bu ya. Jadi kemarin Ibu membuka pelajaran sudah ada, kemudian menyapa murid, yang memberikan apresiasi ya, bukan namanya materi yang dulu, mengaitkan materi yang dulu dengan sekarang sudah. Kemudian ada lagi apa namanya, kegiatan pembelajaran tahapan itu sudah dilakukan di kegiatan. Jadi kalau bisa ya, kalau bisa itu mungkin ada mengenai kesepakatan kelas. Nah, ingat, nah itu bisa pernah Bu ya. Kesepakatan kelasnya dulu Pak, soal kedisiplinan anak-anak Pak yang apa? Iya. Masukin baju ke dalam itu kesepakatan kelasnya. Iya, itu benar Bu. Tapi alangkah bagusnya kita membuat sebuah kesepakatan tertulis kepada siswa agar pembelajaran ini komitmen dilakukan. Itu bagian dari apa namanya kedisiplinan benar-benar, dan juga dapat membuat apa namanya motivasi ya, menambah motivasi siswa. Nah, jadi kesepakatan kelas Bu ya, saya kemarin. Kemudian selanjutnya ini memang kemarin seperti yang Ibu sampaikan ya, anak-anak kurang aktif. Ibu bisa membuat semacam ice breaking Bu. Kayak anak-anak ini kan jangan terlalu tegang ya. Jangan tegang buat boleh dalam bentuk main ya. Nah, jadi sehingga mereka ini relax kembali. Nah, itulah fungsi dari ice breaking ini. Jadi dengan sendirinya kita juga memberikan motivasi belajar kepada anak. Jangan terlalu tegang ya. Jadi kemudian itu dari kegiatan ya. Kemudian dari kegiatan ini itu juga sudah sudah lumayan bagus. Nah, tapi ada mungkin ya masukan dari saya Bu ya. Bu, yang pertama suasana tadi Bu ya, sudah yang mau sampai tadi itu sudah dihidupkan lagi. Kemudian produk dari pembelajaran itu Bu. Nah, kita kan sekarang ini kan diarahkan pembelajaran diferensiasi Bu. Pernah dengar kan Bu? Ada 3 ya, diferensiasi proses. Prosesnya sudah ada saya lihat. Materinya, kontennya sudah ada. Ini produknya, hasilnya itu bisa berupa gambar, berupa video, atau berupa karangan dan sebagainya. Bisa kita. Jadi produknya itu langsung dari siswanya Pak? Iya, dari pembelajaran yang kita buat di kelompok. Saya kira memang seperti itu Bu kan? Iya. Ya Bu ya. Kemudian yang terakhir Bu, ini untuk kegiatan penutup. Ibu juga sudah menyampaikan ya kesimpulan, kemudian ada refleksi, itu saya lihat sudah ada. Kemudian satu kayaknya kurang Bu. Kemarin tadi kan dibuka dengan doa, kalau bisa ya kita akhiri juga dengan doa. Doanya nggak ada. Mungkin Ibu terlupa Bu ya. Lupa. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi itu untuk umpan balik dari kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, dan saya sudah mengamati Bu ya, berusaha mengamati dengan baik, dan itulah kira-kira bisa ini Bu, ada komentar lain Bu terhadap umpan balik tersebut? Ada Pak. Oh, nggak ada Bu ya. Kalau misalkan kalau breaking tadi, kalau Bapak bilang itu sering juga Isra gunakan di kelas Pak. Breaking sama anak-anak pun minta ya Bu, jangan belajar lah Bu, kita breaking aja. Tapi kemarin nggak ada Bu ya. Tapi kemarin itulah nggak ada Pak. Terlalu lupa atau dulu Bu ya. Ini kita sudah di penghujung Bu ya. Di penghujung ya. Jadi saya tanyakan di awal bagaimana perasaan Ibu setelah mengajar. Ini sekarang saya tanya Bu ya, bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang-bincang pada hari ini? Alhamdulillah Pak, udah lega Pak. Jangan apa yang dirancang, apa yang ditargetkan, semuanya udah terlaksana, meskipun banyak perbaikan-perbaikannya ke depannya Pak. Jadi itulah ya Bu ya, kita harus selalu melakukan refleksi untuk perbaikan. Jadi Ibu jangan segan Bu ya. Kalau memang ada permasalahan silahkan beri saya, dan seperti itu juga saya ada permasalahan akan saya sampaikan. Itulah kita kolaborasi
untuk mewujudkan pembelajaran yang lebih berkualitas sehingga menciptakan pembelajaran yang lebih akurat. Ini Bu ya, ini yang terakhir kali Bu ya. Kemarin Ibu tidak menyampaikan kalau ada tentang nilai dari 1 sampai 10. Waktu pra Ibu mengatakan 7 mau ditingkatkan ke 8. Kira-kira setelah pembelajaran kemarin tercipta nggak Bu? Menurut Ibu tercapai Bu ya? Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah. Bangga sekali Bu. Nah jadi itulah yang kita harapkan bersama Bu ya, saya dan juga Ibu. Nah, jadi Bu, terima kasih banyak Bu atas waktu yang sudah diberikan dalam perbincangan kita pada hari ini. Sekali lagi, marilah sama-sama kita ke depan Bu ya, saling berkolaborasi untuk menciptakan pembelajaran yang ada kepada sehingga mereka belajar itu akan terwujud hendaknya. Jadi saya pun minta maaf kalau seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan terhadap penjelasan atau pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi saya minta maaf ya. Terima kasih ya. Terima kasih juga atas pesertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.